Halo, selamat datang kembali. Kita bertemu di pertemuan SolidWorks pertemuan kedua. Hari ini kita akan membuat benda kerja yang sederhana lagi. Mungkin agak rumit dari yang kemarin. Untuk latihan kalian, silahkan ikuti langkah-langkah yang akan saya lakukan berikut ini. Pertama-tama kita klik New. Kita buat New Parts. Jangan lupa kita ubah satuan yang akan kita gunakan menjadi mm, gram, dan second. Baru kita akan mulai membuat sketsa. Kita intip benda kerjanya. Kita akan membuat benda kerja ini dari bawah sini, ya, ke atas. Jadi untuk alasnya ini berbentuk slot. Jadi kita akan membuat sketsa slot di top plane. Silahkan klik top plane. Kemudian kita akan mulai sketsa. Di tengah-tengah ini ada origin. Kita akan membuat slotnya itu menggunakan center point straight slot. Jadi dari titik tengah keluar, kita klik 1, 2, 3. Tidak perlu kita pedulikan satuannya atau ukurannya dulu. Baru kita intip satuannya di sini. Ada 56 untuk panjang slotnya. Kita beri ukuran 56. Kemudian untuk lingkarannya itu jari-jarinya 18. Jarinya 18, enter. Oke. Nah, bisa saja kita langsung extrude ini setebal 8. Tetapi kita lihat di sini ada 2 lingkaran. Kita bisa membuatnya sekaligus dalam satu sketsa. Jadi langsung saja kita buat lingkaran di titik ujung slot ini dengan diameter 16. Smart Dimension, diameter 16. Oke, sudah. Jika sudah, akan kita extrude. Nanti SolidWorks akan mendeteksi bahwa lingkaran ini nanti tidak akan dieksekusi sebagai extrude cut. Jadi kita klik saja, langsung extrude boss. Nah, maka akan keluar preview seperti ini. Ini menandakan bahwa lingkaran yang kita buat tadi itu sebagai extrude cut. Ketebalannya 8, kita isikan di sini 8 mm. Centang hijau selesai. Untuk alasnya sudah selesai. Kemudian kita akan membuat bidang yang tegak ini persegi panjang atau kotak ya. Kita akan membuatnya di bidang ini. Langsung saja kita klik bidangnya, kemudian kita sketsa, kemudian kita kontrol 8 untuk mengarahkan pandangan kita di atas bidang yang akan kita gambar. Kemudian untuk membuat sketsanya berupa persegi panjang ini dengan ukuran 10 dan 40, kita memerlukan yang namanya titik tengah atau garis bantu. Garis bantu ada di sini, ya, di bawahnya line ini, center line namanya, atau garis putus-putus. Garis putus-putus ini berfungsi untuk memberikan acuan, ya, kita gunakan untuk memberikan acuan sketsa persegi panjang yang akan kita buat. Jadi kita butuh titik tengah ya, titik tengah dari persegi panjang yang akan kita buat. Karena persegi panjang yang kita buat itu acuannya dari tengah, ya, dari tengah sini, maka kita akan menggunakan center rectangle untuk membuat persegi panjangnya. Silahkan klik center rectangle, kemudian kita arahkan pensilnya ke garis bantu yang kita buat tadi di sebelah sini, ya. Kita klik 1 kali, kemudian kita tarik keluar
kemudian pensilnya kita himpitkan ke bidang atas ini ya, seperti ini, maka dia akan menempel. Sudah jadi, langsung kita beri dimensi lebarnya 10, panjangnya 40. Smart Dimension, lebar 10, 10 meter, kemudian panjangnya 40 meter. Sederhana. Setelah selesai, kita buat extrude bossnya dengan ketinggian 32. Langsung saja 32, enter, dan kita centang hijau dari selesai. Nah, bidang selanjutnya kita akan membuat bidang yang melayang ini ya. Bentuknya cukup rumit kalau kita lihat, tetapi pembuatannya sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita membutuhkan center point lagi dari tengah-tengah sini keluar sepanjang 32. Untuk acuan kita membuat lingkaran ini. Sketsanya ada di mana? Sketsanya di paling atas, bidang paling atas ini. Kita klik, kemudian kita klik sketch, kemudian kita Ctrl 8 lagi biar mudah. Nah, kemudian kita buat center line tepat dari titik tengah. Kita arahkan pensilnya ke bidang ini hingga muncul titik kuning di tengah-tengahnya. Nah, itu adalah midpoint atau titik tengah. Kita pakai center line, kemudian kita arahkan pensilnya ke sini, maka akan keluar titik kuning. Kita klik saja, kita buat center line dari titik kuning itu, kemudian naik ke atas. Dimensinya sepanjang ini ya, titik tengah sampai ke bidang ini 32. Enter. Nah, ini adalah acuan kita membuat lingkaran ini ya, lingkaran ini. Nah, langsung saja kita buat lingkarannya dengan diameter 30. Pakai circle. Langsung seperti ini. Diameter 30. Benar ya, diameter 30. Nah, kemudian kita Ctrl 8 biar mudah. Kita akan membuat apa ya sebutannya, kakinya ya, ini ya, kaki dari bidang dari titik ini. Dari sini naik ke sini. Nah, langsung saja kita akan membuatnya menggunakan line ya. Line dari titik pojok sini. Kita klik satu kali, kita tarik ke atas, kita himpitkan pensilnya ke lingkaran sampai ketemu icon seperti ini. Nah, pensilnya berubah, ada icon ini, namanya ada icon tangent yang sebelah kanan ini ya, bukan ini, tetapi ini. Set. Nah, langsung kita klik, kemudian yang sebelah kanan juga sama. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Klik. Dah. Kemudian jangan lupa kita harus menutup sketsanya. Nah, ada lingkaran, ada kaki, belum ada tutupnya di bawah ini. Ini harus kita tutup supaya bisa dieksekusi oleh extrude boss. Ya. Kalau tidak kita tutup, maka akan jadinya seperti ini. Bisa. Kalau belum kita tutup nanti akan aneh. Makanya kita contohnya seperti ini ya, jangan dipraktekkan. Kalau tidak kita tutup akan jadi seperti ini.
Kalau kalian terjadi seperti ini, maka kalian belum membuat sketsa yang di bawah ini. Makanya kita harus menutup sketsanya ya menggunakan line dari sini ke sini. Dua. Nah, udah tertutup. Tetapi SolidWorks masih bingung ini kalau kita extrude ya. Dia masih bingung, tidak bisa. Dia bingung di mana yang harus dia extrude, karena sebenarnya kita hanya membutuhkan bidang, kita membutuhkan sketsa yang luar ini aja. Nah, kaki, alas, kaki sini, sama lingkaran atas ini, setengah lingkaran atas. Nah, setengah lingkaran yang bawah ini harus kita buang. Ini loh guys, nah ini harus kita buang. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan ya di sketch kita menggunakan trim entities. Silakan klik trim entitiesnya. Di sini ada bermacam-macam cara untuk memotong ya. Trim itu memotong, membuang sketsa yang tidak perlu. Kita akan menggunakan trim to closest di sini. Silakan diaktifkan, diklik trim to closest. Ini closest. Kemudian kita langsung klik lingkaran, setengah lingkaran yang bawah ini, kita klik aja, tek, hilang, yang sini juga. Nah, maka akan keluar bidang biru seperti ini bidang yang kita butuhkan untuk di extrude boss. Langsung saja kita extrude boss, tetapi arahnya ke bawah. Ke bawah setebal 10 ya. Kita klik aja ini reverse direction, diklik sampai arahnya ke bawah, atau kita tarik panahnya ini turun ke bawah, tarik, diklik, ditahan ya, diklik, ditahan, kemudian ditarik ke bawah setebal 10. Sudah kita centang. Oke. Sudah selesai, baru kita membuat lingkaran yang menyembul ini setebal 10 ini. Lingkarannya sama seperti ini, jadi langsung kita sketsa di bidang ini saja. Kita klik bidang ini, kemudian kita sketch, kemudian kita membuat lingkaran. Untuk titik tengahnya kita arahkan pensilnya ke lingkaran yang ini, kita arahkan, maka dia akan keluar titik tengah seperti ini ya. Diarahkan mendekati ini, kemudian dia akan otomatis memunculkan titik tengah lingkaran. Kita pakai titik tengah ini, kita kontrol 8 biar mudah, langsung kita klik, kita himpitkan ke lingkaran yang ini. Jadi tidak perlu kita membuat dimensi lagi, dimensinya sudah mengikuti lingkaran yang kita buat tadi. Langsung kita extrude setebal 10. Udah ya, 10 ya, ke atas, centang. Oke, mouse-nya bunyi-bunyi guys. Oke, sudah, tinggal kita extrude cut lingkaran diameter 20. Lingkarannya di mana? Di sini. Kita klik bidangnya, kita sketch, kita pilih lingkaran, kemudian kita himpitkan lagi ya, kita arahkan pensilnya ke tepian ini, dia akan memunculkan titik tengah lingkaran. Kita buat lingkaran dengan dimensi 20, diameter 20 cm. Setelah selesai, langsung kita extrude cut ya, bukan extrude boss. Kita akan membuang sepanjang sampai tembus bolong ke belakang sini. Oke, kita pakai Truk All aja. Truk All, kalau Truk All dia langsung memotong sampai sisi terluar dari sketsa ya. Ini contohnya ini. Bisa kita pakai up to
to next dia akan memotong sampai permukaan yang pertama kali dia jumpai, yaitu ini. Atau kita bisa pakai up to surface. Kalau up to surface kita harus memilih permukaan di mana dia harus berhenti. Contohnya ini. Nah, atau ini bisa juga. Asal dia hasilnya sama, bolong sampai belakang. Udah. Kemudian kita centang. Sudah bolong guys. Tinggal kita membuat bidang segitiga ini. Nah, gimana caranya? Cukup mudah sebenarnya. Kita langsung saja arahkan mouse kita ke sini, ke right plane. Kita klik ya, klik aja. Kemudian kita intip. Nah, right plane itu memotong benda kerja kita itu menjadi dua seperti ini. Jika kita ilustrasikan seperti ini, berarti kita membuat sketsa segitiga ini di right plane ini. Right plane ini, segitiga. Kemudian nanti kita extrude kanan kiri. Langsung saja kita klik right plane. Kemudian kita sketsa, mode sketch, masuk. Kemudian kita Ctrl 8 supaya memudahkan kita dalam membuat segitiganya. Kemudian kontur segitiganya mengikuti kontur ini ya, sangat mudah. 3 kali klik, 1, 2, 3, 4 kali, 1, 2, 3, 4 untuk menutup. Nah, tidak perlu dimensi, sudah mengikuti kontur ini. Tinggal kita extrude saja. Nah, extrude-nya ini pakai mid plane supaya kanan kiri imbang. Setebal 12, jadi kanan 6 kiri 6 seperti ini. Langsung kita centang, sangat mudah. Oke, selesai ya, selesai. Nah, tetapi di sini saya akan memberikan variasi, sekaligus saya memberikan fitur baru ya, yaitu fillet dan chamfer. Fillet itu fungsinya untuk membuat permukaan, bukan permukaan sih, tepian ini menjadi lebih rounded seperti ini. Langsung saja kita fillet aja. Pada saya jelaskan lebih enak, langsung dipraktekkan. Kita akan fillet permukaan ini, permukaan ini. Dengan radius 2 mm. Radius 2 mm. Perhatikan, yang belum keluar previewnya bisa diklik sini, full preview. Mungkin kalian no preview seperti ini, bingung tidak ada previewnya atau parsial sebagian. Kita pakai full preview ya. Jadi permukaan yang ini langsung kita klik saja. Dan kita ganti 2 mm. Kalau kalian salah ngeklik seperti ini, maka akan keluar permukaan yang kita klik tadi. Di sini langsung saja kita klik kanan, langsung clear selection. Maka kita akan mengulangi menyeleksi permukaan mana yang akan kita berikan fillet. Sudah, langsung kita centang. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan buat fillet untuk permukaan dalam ini. 2 lingkaran ini bawah tadi. Sama filletnya 2 mm saja. Kemudian kita langsung seleksi 2 permukaannya, jadi tidak perlu satu-satu. Langsung kita klik dalam sini. Kemudian ini juga 2 fillet jadi 1, asalkan radiusnya sama. Sebenarnya bisa jadi 1 dengan ini karena radiusnya sama, tapi tidak apa-apa. Kita klik OK. Ini itu adalah fillet. Temannya fillet yaitu chamfer. Kalau chamfer ini siku ya. Kita memberikan
bukan siku ya, apa ini namanya, chamfer lah. Langsung kita klik saja, kita beri chamfer di sini dengan distance ya, distance 4 mm. 1, perhatikan, 2, dan permukaan bawah sini 3 dead ya. 3 permukaan dengan satu dimensi yang sama, jadi kita jadikan satu saja. Kita jengkang. Chamfer ini mewakili 3 permukaan ini. Untuk fillet 1 mewakili permukaan yang sini, fillet 2 mewakili 2 permukaan ini. Oke, sudah selesai guys. Supaya saya tahu kalian itu gambarnya benar atau tidak, sama atau tidak, mengikuti dengan benar atau tidak, maka kita akan cek materialnya di sini. Kita edit material, kita beri materialnya IC 1020, steel IC 1020, apply, klik 1 kali, kemudian kita close. Nah, jika beratnya sama, maka kalian udah benar. Caranya gimana? Ngecek beratnya di evaluate, kemudian mesh properties. Nah, klik. Beratnya 425,89 gram. Nah, catat di sini. Oke. Berapa? 425,89 gram. Ini dia. Oke, top guys. 425,89 gram. Jika kalian berbeda, silahkan beratnya berbeda ya, silahkan dicek satu-satu lagi sketsanya sudah benar atau belum. Satu-satu, satuannya, dimensinya benar atau enggak. Oke. Silahkan di save. Ini nanti akan kalian kumpulkan bersama dengan 2 latihan yang di pertemuan pertama. Kemudian nanti ada 1 latihan lagi untuk kalian lakukan, yaitu ini. Ups. Silahkan kalian buat ini ya. Ini akan saya bahas di video berikutnya karena ini memang agak rumit, tetapi saya ingin kalian mencoba membuat bentuk 3 dimensi ini sebisa kalian ya. Salah tidak apa-apa, kalian berdiskusi, usahakan kalian membuat sendiri ya, jangan copy paste ya, tidak akan berguna untuk kalian. Karena nanti pada saat sertifikasi, karena kita masih berbasis online seperti ini, saya tidak bisa mendampingi kalian seperti kalau kita mau tatap muka ya. Karena saya bisa membantu kalian, loh ini nih salah, caranya seperti ini. Tapi besok kan benar-benar mandiri, kalian sertifikasi sendiri, dan nilai kalian itu ada di situ. Jadi yang lolos ya dapat sertifikat, yang tidak lolos ya mohon maaf, kalian cuma dapat ilmunya saja ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat yang mungkin akan kalian butuhkan untuk tidak sekedar apa itu namanya, untuk dikumpulkan itu ya, tetapi juga berguna untuk kalian nanti lampirkan di CV kalian pada saat kalian melamar kerja. Sertifikat internasional SolidWorks, harganya $100. Kalau kalian mau sertifikasi sendiri, kalian bayar $100. Rupiah sedang turun, dolar sedang naik, sekarang di 16.000, jadi 1,6 juta. Itu pun kalau kalian lolos, kalau nggak lolos baik. Oke, cukup saja dari saya. Video kali ini saya cukupkan sekian. Silakan dikumpulkan ya tugasnya, ada 4 gambar. Santai saja, deadline-nya lama, Sabtu lah ya, Sabtu jam 12, supaya saya juga bisa ngecek hasil karya kalian, masterpiece kalian satu persatu dengan jeli. Saya ingin lihat
perkembangan kalian seperti apa. Saya tidak mau nanti kalian hanya ya formalitas saja supaya pengen tahu bagaimana cara mengoperasikan SolidWorks ini, tapi saya juga pengen kalian lolos dalam sertifikasi akhir nanti. Oke, saya cukupkan sekian. Dadah.